Disclaimer: seluruh gambar dalam video ini hanyalah ilustrasi dan pemanis semata. Tidak ada niat untuk menggambarkan wujud asli para tokoh. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran berharga. Tahukah kamu ada kisah mengejutkan dalam Al-Quran tentang sekelompok pemuda yang tertidur selama ratusan tahun? Kisah ini dikenal sebagai Ashabul Kahfi, yang tidur di dalam gua hingga 309 tahun lamanya. Kisah Ashabul Kahfi bukan sekadar cerita lama, tapi bukti nyata tentang kekuasaan Allah. Ia menjadi pelajaran besar tentang iman, kesabaran, dan perlindungan Allah kepada hamba-Nya yang tulus dan setia dalam keyakinan. Bayangkan, tidur sejenak saja bisa membuat tubuh pegal. Lalu, bagaimana jika tidur itu berlangsung ratusan tahun? Inilah yang membuat kisah Ashabul Kahfi begitu menakjubkan dan selalu membuat orang terperangah setiap mendengarnya. Al-Quran mengabadikan kisah ini dalam surah Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Setiap kali dibaca, ia membawa pesan mendalam bahwa Allah mampu melakukan apapun, bahkan di luar batas nalar manusia yang terbatas. Mari kita telusuri kisah penuh hikmah ini. Bagaimana mereka masuk ke dalam gua, apa alasan mereka bersembunyi, dan bagaimana Allah menjadikan tidur mereka sebagai tanda kebesaran yang abadi hingga kini. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda beriman yang hidup di tengah masyarakat penyembah berhala. Mereka tumbuh di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan. Namun hati mereka dipenuhi cahaya iman dan keberanian untuk mempertahankan tauhid. Mereka adalah pemuda yang kuat secara fisik, namun lebih kuat lagi dalam keyakinan. Di saat banyak orang tunduk pada penguasa zalim, mereka memilih untuk tetap setia pada Allah meski harus berhadapan dengan ancaman berat. Pada masa itu, raja yang berkuasa memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala dan meninggalkan ajaran tauhid. Siapa saja yang menentang akan dihukum dengan keras, bahkan bisa kehilangan nyawa. Di tengah ancaman tersebut, para pemuda ini saling menguatkan. Mereka sepakat bahwa tidak ada yang lebih layak disembah selain Allah. Keyakinan ini membuat mereka berbeda dari kaumnya yang telah hanyut dalam kemusyrikan. Keluarga mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami, bahkan ada yang menentang. Namun, semangat mereka untuk menjaga iman jauh lebih besar dibandingkan rasa takut terhadap tekanan keluarga atau masyarakat sekitar. Sejak kecil mereka tumbuh dengan fitrah yang lurus. Meski tidak semua mendapat bimbingan langsung, Allah menjaga hati mereka dari kegelapan syirik. Inilah yang menjadi dasar kekuatan spiritual mereka di usia muda. Mereka sadar, pilihan untuk tetap beriman tidaklah mudah. Godaan dunia, ancaman penguasa, hingga pandangan sinis masyarakat menjadi ujian berat. Namun iman yang kokoh membuat mereka tegar. Hari demi hari, tekanan semakin keras. Para penguasa mulai curiga, dan orang-orang sekitar melaporkan sikap mereka yang menolak berhala. Keadaan menjadi semakin genting dan membahayakan. Para pemuda itu tahu, jika terus berada di tengah masyarakat, keselamatan mereka terancam. Maka mereka mencari jalan keluar untuk tetap bisa menjaga iman mereka, meski harus meninggalkan kenyamanan hidup. Dengan izin Allah, mereka bersepakat untuk meninggalkan kota. Mereka rela melepaskan kehidupan yang mereka kenal demi mencari perlindungan di tempat yang lebih aman untuk menyembah Allah. Langkah ini bukan tanpa risiko. Mereka tahu, jika tertangkap, siksaan atau hukuman mati menanti. Namun, hati mereka dipenuhi keberanian, karena mereka yakin Allah selalu bersama hamba-Nya yang setia. Di saat kebanyakan orang takut melawan penguasa zalim, para pemuda ini menunjukkan keberanian luar biasa. Mereka membuktikan bahwa iman sejati akan mendorong seseorang berkorban demi kebenaran. Kisah keberanian mereka pun mulai menjadi pembicaraan. Ada yang mengagumi, ada pula yang mencela. Namun bagi Ashabul Kahfi, yang penting adalah tetap istiqamah di jalan Allah. Mereka lalu memilih sebuah gua sebagai tempat perlindungan. Gua itu jauh dari keramaian, sepi, dan tersembunyi. Tempat ini menjadi saksi bisu atas doa-doa tulus mereka memohon pertolongan Allah. Gua yang sederhana itu justru menjadi benteng iman mereka. Di sanalah perjalanan menakjubkan dimulai yang kelak Allah abadikan sebagai tanda kebesarannya hingga akhir zaman.
Para pemuda itu memasuki gua dengan hati penuh harap. Mereka berdoa, "Ya Rabb, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sediakanlah bagi kami jalan keluar dari kesulitan ini." Doa itu menggema di ruang gua yang sunyi. Mereka duduk bersama, menenangkan hati yang diliputi cemas. Meski dalam pelarian, jiwa mereka terasa damai karena yakin Allah mendengar doa hamba-Nya. Mereka tidak sendiri, ada pertolongan ilahi yang akan datang. Angin sejuk berhembus memasuki gua, seolah menjadi penghibur. Cahaya matahari masuk sedikit demi sedikit, memberi penerangan yang cukup. Semua terasa diatur dengan begitu sempurna oleh Sang Pencipta. Hari-hari pertama mereka lalui dengan penuh kesabaran. Mereka beribadah, berzikir, dan saling menguatkan iman. Walau dunia luar berbahaya, gua itu terasa seperti rumah yang penuh keberkahan. Namun, rasa lelah semakin berat. Tubuh yang letih membuat mereka tertidur. Allah yang Maha Kuasa kemudian menidurkan mereka dengan cara yang sangat ajaib. Bukan sekadar tidur biasa, tapi tidur panjang ratusan tahun. Waktu berjalan, siang berganti malam, musim silih berganti. Tubuh para pemuda itu tetap terjaga. Allah membolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri agar tubuh tidak rusak, sementara anjing mereka menjaga di pintu gua. Jika seseorang melihat mereka saat itu, pasti akan takut. Seakan mereka terjaga, padahal sebenarnya tertidur. Inilah penjagaan Allah yang penuh keajaiban, menunjukkan kuasa-Nya menjaga hamba pilihan-Nya. Tahun demi tahun berlalu. Kota yang dahulu dikuasai Raja Zalim telah berganti penguasa. Kaum beriman mulai tumbuh kembali. Namun, Ashabul Kahfi masih tertidur lelap dalam perlindungan Allah. Hingga tibalah saat yang Allah kehendaki. Setelah lebih dari 3 abad, mereka pun terbangun. Mereka saling menatap heran, tidak menyadari berapa lama telah tertidur di dalam gua itu. Salah seorang dari mereka berkata, "Mungkin kita hanya tidur sehari atau setengah hari." Mereka tidak menyangka telah melewati ratusan tahun dalam keadaan seperti itu. Perut mereka lapar. Maka mereka sepakat mengutus seorang dari mereka untuk membeli makanan di kota. Ia membawa uang perak lama yang masih tersimpan sejak zaman kekuasaan Raja Zalim. Dengan hati-hati, ia menuju kota. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat perubahan besar. Bangunan, pakaian, dan bahasa penduduk sudah berbeda jauh dari yang ia kenal. Rasa heran semakin besar ketika ia mencoba membeli makanan. Pedagang menatapnya dengan curiga karena uang yang ia bawa adalah uang kuno yang sudah tidak berlaku di zaman itu. Penduduk kota lalu membawanya kepada penguasa. Mereka heran, dari mana datangnya pemuda ini? Pakaiannya berbeda, ucapannya pun terasa asing, seakan ia berasal dari masa yang lain. Ketika cerita terkuak, penduduk kota gempar. Mereka sadar inilah tanda kebesaran Allah. Pemuda itu adalah bagian dari Ashabul Kahfi, hamba-hamba Allah yang dijaga tidur selama ratusan tahun. Kabar ini segera menyebar. Orang-orang berbondong datang ke gua untuk melihat keajaiban itu. Mereka menyaksikan bukti nyata bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian. Para pemuda itu pun akhirnya menyadari bahwa Allah telah menampakkan kisah mereka untuk menjadi pelajaran bagi manusia. Mereka menerima dengan ikhlas bahwa hidup mereka adalah bagian dari tanda kebesaran-Nya. Keimanan mereka semakin kuat. Mereka bersyukur telah dipilih Allah untuk menjadi bukti nyata tentang kuasa-Nya. Kisah ini menjadi penguat iman bagi generasi setelah mereka. Namun, waktu mereka di dunia tidak lama lagi. Allah memanggil mereka kembali, kali ini dengan kematian yang sesungguhnya. Mereka wafat dengan tenang, meninggalkan kisah yang abadi. Kisah Ashabul Kahfi menjadi bukti nyata kekuasaan Allah. Tidurnya para pemuda selama 309 tahun adalah mukjizat yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia biasa, namun menjadi hujjah kuat akan kekuasaannya. Peristiwa ini menegaskan bahwa Allah lah yang menguasai hidup dan mati. Tidak ada yang sulit baginya untuk menidurkan hamba-hamba pilihannya selama ratusan tahun dan membangunkan mereka kembali. Keteguhan iman para pemuda itu menjadi teladan abadi. Mereka lebih memilih gua yang sempit namun penuh cahaya iman,
daripada istana megah yang dipenuhi kesyirikan dan kemewahan dunia fana. Dari kisah ini kita belajar bahwa keimanan yang tulus mampu melahirkan keberanian. Meski dihadapkan pada ancaman penguasa zalim, Ashabul Kahfi tetap istiqamah mempertahankan tauhid. Allah pun mengabadikan kisah mereka dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Setiap kali dibaca, ayat-ayat itu menjadi penguat iman dan pelajaran berharga bagi umat hingga akhir zaman. Para pemuda itu tidak mengejar nama besar atau pujian. Yang mereka cari hanyalah ridha Allah. Namun justru dengan itu nama mereka harum sepanjang masa, menjadi teladan bagi orang beriman. Hikmah lain dari kisah ini adalah bahwa ujian iman akan selalu ada. Namun, siapa yang berpegang teguh pada Allah pasti akan mendapatkan jalan keluar, meski dengan cara yang menakjubkan. Allah ingin menunjukkan bahwa dunia hanyalah sementara. Tidur panjang ratusan tahun seakan menghapus waktu, sementara yang abadi hanyalah akhirat yang menanti. Keberanian Ashabul Kahfi adalah inspirasi bagi generasi muda. Mereka membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk berjuang menegakkan kebenaran dan menjaga iman dari kesesatan. Setiap generasi akan menghadapi tantangan iman yang berbeda. Namun, teladan Ashabul Kahfi tetap relevan. Jangan takut mempertahankan tauhid meski dunia menentang. Dalam kehidupan sehari-hari, kisah ini mengajarkan kita untuk tidak tergoda oleh kenyamanan yang menjerumuskan pada kesyirikan atau dosa. Lebih baik hidup sederhana namun dekat dengan Allah. Ashabul Kahfi juga mengingatkan kita untuk memilih teman yang baik. Mereka saling menguatkan dalam iman, dan persaudaraan itu membuat mereka teguh menghadapi tekanan zaman. Persahabatan yang dilandasi iman akan membawa keselamatan. Sebaliknya, persahabatan yang buruk hanya akan menjerumuskan pada kebinasaan. Inilah pelajaran penting dari kisah para pemuda Gua. Allah menunjukkan bahwa kemenangan iman tidak selalu dalam bentuk kekuasaan dunia. Kadang kemenangan itu berupa terjaganya akidah hingga ajal menjemput. Kisah ini juga mengajarkan bahwa doa adalah senjata mukmin. Doa Ashabul Kahfi di gua menjadi pintu pertolongan Allah yang penuh keajaiban dan mukjizat. Mereka telah wafat, namun kisahnya tetap hidup. Itulah bukti bahwa amal ikhlas akan Allah abadikan, menjadi cahaya bagi generasi yang datang setelahnya. Setiap kali surah Al-Kahfi dibaca pada hari Jumat, kita diingatkan kembali pada pemuda-pemuda itu. Membacanya menjadi pelindung dari fitnah Dajjal dan cahaya di antara dua Jumat. Ashabul Kahfi menjadi simbol kekuatan iman, keberanian pemuda, dan bukti kebesaran Allah. Mereka adalah bukti nyata bahwa kebenaran akan selalu ditolong Allah. Mereka adalah pemuda biasa, namun iman menjadikan mereka luar biasa. Dari gua yang sunyi, lahirlah teladan yang akan terus bersinar hingga akhir zaman. Kisah Ashabul Kahfi berakhir dengan indah. Mereka wafat dalam keadaan iman yang terjaga, meninggalkan pelajaran agung bagi umat manusia tentang arti keteguhan hati di jalan Allah. Ringkasan dari kisah ini adalah keberanian pemuda-pemuda yang memilih Allah di atas segala sesuatu. Mereka rela meninggalkan dunia demi menjaga tauhid yang suci dalam dada mereka. Pesan moral yang bisa kita ambil, jangan pernah takut untuk berpegang teguh pada kebenaran, meski dunia menentang. Allah akan selalu bersama orang-orang yang beriman. Teladan Ashabul Kahfi sangat relevan untuk kita. Dalam menghadapi fitnah zaman, iman dan doa adalah perisai. Tanpa itu, kita mudah terjerumus pada kesesatan dunia. Kita belajar untuk memilih lingkungan yang baik, sahabat yang saleh, dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran dalam setiap ujian kehidupan. Ashabul Kahfi menunjukkan bahwa ridha Allah lebih utama dari kenyamanan dunia. Meski harus bersembunyi di gua, hati mereka tetap tenang karena dekat dengannya. Semoga kita bisa meneladani semangat mereka, berani menolak keburukan, istiqamah dalam ibadah, dan selalu berdoa agar Allah menjaga iman hingga akhir hayat. Sahabat Teladan Live, kisah ini menjadi pengingat bahwa waktu dunia hanyalah sementara. Yang abadi adalah kehidupan akhirat, maka siapkanlah bekal sebaik-baiknya. Jangan lupa, kisah ini juga mengajarkan untuk selalu membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat.
Itu adalah sunnah Rasulullah sebagai pelindung dari fitnah Dajjal dan cahaya di hari kiamat. Demikian kisah Ashabul Kahfi yang menakjubkan, pemuda yang Allah tidurkan selama 309 tahun sebagai tanda kebesarannya. Semoga menjadi inspirasi dan penguat iman kita semua. Jika sahabat merasa kisah ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Teladan Live, agar semakin banyak orang yang mendapat hikmah dari kisah penuh teladan ini. Insya Allah, di video berikutnya kita akan membahas kisah inspiratif lainnya dari zaman Nabi dan para sahabat. Pastikan sahabat menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam iman, memberikan rahmat dan menguatkan langkah kita di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.